Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan jasmani sampai saat ini. Solawat serta salam tak luput mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membagikan sedikit ilmu yang saya dapat mengenai penyuka sesama jenis. Sebelumnya, apa sih penyuka sesama jenis itu? Penyuka sesama jenis atau yang biasa dikenal dengan sebutan homoseksualitas ialah rasa ketertarikan romantis atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin dan gender yang sama. Ada juga istilah yang lebih keren lagi dan lebih dikenal oleh masyarakat sekarang, yaitu LGBT, yang merupakan singkatan dari lesbian, gay, bisexual, and transgender. Rasa-rasanya, apa kalian sadar? Semakin hari semakin marak orang-orang yang menormalkan hal ini. Padahal masalah yang satu ini sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya hormati, banyak sekali orang sekarang, bahkan walaupun dia muslim, justru malah mendukung hal-hal seperti ini. Penyuka sesama jenis ini memang merupakan hal tabu yang ada di Indonesia, dan memang bukan merupakan hal yang benar juga untuk dilakukan. Lalu, mengapa justru banyak sekali orang-orang yang justru ingin menormalkan hal tabu yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan budaya Indonesia ini? Sebenarnya saya lihat, sudah banyak sekali orang-orang yang berusaha menasihati dan memberitahu kepada masyarakat muslim di negara kita bahwa menyukai sesama jenis itu sangat dilarang oleh agama Islam. Allah menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Sedangkan perilaku menyimpang penyuka sesama jenis keluar dari makna tersebut. Perilaku menyimpang itu berlawanan dengan tabiat yang telah Allah ciptakan. Perilaku itu juga merupakan dosa besar. Bahkan perilaku itu lebih parah dan keji daripada perzinaan. Hukum dari menyukai sesama jenis atau homoseks ini adalah haram. Mendapat hukuman yang berat pula. Perilaku ini pun dapat membahayakan umat dari semua sisi. Ibu guru dan teman-teman sekalian yang saya cintai, hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Nabi Lut alaihi salam yang terjadi pada kaumnya itu tidak tanggung-tanggung. Allah berfirman, maka kami jadikan bagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 74. Adapun hukumannya di dunia, Ibnu Qudamah berkata, ulama berbeda pendapat dalam memberi hukuman pelaku homoseks dan lesbian. Antara lain, yang pertama, ada hendaknya dirajam. Yang pernah menikah atau belum, ini pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ali, Imam Ahmad, dan lainnya. Ada lagi yang berpendapat dirajam bila pernah menikah, dicambuk 100 kali, lalu diusir selama 1 tahun bila pelakunya belum pernah menikah. Dibakar, ini pendapatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Lalu ada juga yang dibunuh. Kalau ini merupakan ijma' sahabat. Mereka hanya berbeda pendapat tentang cara membunuhnya, ada kalanya dengan pedang. Karena istilah pembunuhan dilakukan dengan pedang, sedangkan yang lain berpendapat dirajam, karena mereka itu bersetubuh sesama jenis.
karena Allah memerintah umat manusia agar menjaga fajrinya, kecuali kepada istri dan budaknya. Lalu yang keempat, ada dari Al-Imam Abu Bakar bin Al-Arabi. Di dalam kitabnya Ahkam Al-Quran, menjelaskan bahwa liwat termasuk perbuatan zina dan harus dihukum seperti perbuatan zina karena Al-Quran menyebutkan al-fahisyah, maksudnya perbuatan zina. Demikian pula menurut bahasa Arab. Bahkan ada orang yang datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Nabi, aku telah berbuat fahisyah, maka sucikan diriku." Maksudnya ingin segera dihukum rajam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya. Dan yang kelima ada dari Ibnu Taimiyah yang berkata, selanjutnya pelaku perbuatan keji ini perlu diancam agar diusir dari desanya. Menyukai sesama jenis ini banyak sekali bahayanya. Di antaranya membahayakan agama, tuh. Lalu moral, akhlaknya. Lalu mengganggu keamanan masyarakat, merusak ekonomi, jiwa, dan kesehatan. Homoseks dan lesbian ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Namun, penyakit tentu ada penyebabnya. Sebagaimana kita ketahui, penyakit darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan diabetes penyebabnya karena makanan yang berlebihan. Maka, homoseks dan lesbian juga ada sebabnya. Di antara penyebabnya adalah lemahnya iman. Sebab iman membentengi diri sehingga takut kepada Allah, malas atau meninggalkan sholat, karena sholat mencegah perbuatan al-fahisyah, homoseks, dan kemungkaran. Lalu enggan menuntut ilmu syarok, karena ia merupakan ilmu untuk mengetahui yang halal dan yang haram, dan masih banyak lagi. Sebelum kita terkena dengan penyakit ini, ada penanggulangan yang bisa kita lakukan, yaitu menanamkan akidah sohihah pada semua masyarakat, karena akidah merupakan benteng yang aman dan pelindung dari ketergelinciran dan penyelewengan. Merasakan pentingnya masalah ini dan diberikan perawatan yang tepat agar mendapat solusinya. Lalu menggalakkan amar ma'ruf nahi munkar dan membangkitkan semangat untuk menasihati umat dan lain sebagainya. Bagi yang memang sudah terkena penyakit ini, segeralah bertobat karena Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang mau membuka taubat bagi seorang hamba sebelum sakaratul maut tiba. Hendaknya ikhlas karena Allah Ta'ala meninggalkan perbuatan kejinya. Bersabar dalam menahan hawa nafsu, karena bersabar adalah obat yang paling mujarab. Bersabar juga merupakan kuncinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau berusaha bersabar, maka Allah akan mengaruniai kesabaran. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1469. Juga hendaknya bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya, karena orang yang bersungguh-sungguh akan ditunjukkan ke jalan yang benar. Segala sesuatu, segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tentu akan ada balasannya. Perbuatan menyimpan yang satu ini sangatlah berbahaya, bisa merusak diri kita sendiri juga. Maka dari itu, mari kita jauhi segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita bersama-sama lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mohon maaf jika masih banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.